Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guntur Cahyono MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum yang saya hormati, tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komponen kurikulum yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Haq, Eva Nur Khalifah, Serina Dwi Ananda Putri, Yumratul Wafiroh, dan Alif Jilam Kusuma Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Pengertian kurikulum menurut pandangan lama adalah jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Adapun implikasinya, yang pertama yaitu kurikulum terdiri atas mata pelajaran. Mata pelajaran pada hakikatnya adalah pengalaman masa lampau. Yang kedua, membentuk peserta didik menjadi manusia intelektualitas. Yang ketiga yaitu pengajaran berarti penyampaian kebudayaan kepada generasi muda. Yang keempat, tujuannya adalah untuk memperoleh ijazah. Yang terakhir yaitu keharusan bagi setiap peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran yang sama. Kurikulum menurut pendapat baru dimaknai sebagai penyelenggaraan perkuliahan, kegiatan, dan pengalaman yang siswa miliki di bawah arahan sekolah, baik di kelas atau tidak. Adapun implikasinya dari pendapat baru atau modern, yang pertama yaitu kurikulum tidak hanya terdiri atas mata pelajaran, tapi meliputi sesama kegiatan dan pengalaman. Yang kedua yaitu tidak ada pemisahan antara intra, dan ekstra kurikulum. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat yaitu guru perlu menggunakan berbagai kegiatan belajar mengajar secara bervariasi. Yang kelima yaitu tujuan pendidikan adalah membentuk pribadi dan belajar cara hidup. Adapun perbedaan antara kurikulum lama dan kurikulum baru atau modern. Yang pertama yaitu kurikulum lama berorientasi kepada masa lampau, sedangkan kurikulum baru berorientasi pada masa sekarang. Yang kedua yaitu kurikulum lama tidak berdasarkan suatu filsafat pendidikan yang jelas, sedangkan kurikulum baru berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas yang dapat diajarkan ke dalam serangkaian tindakan yang nyata. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Fungsi dan tujuan kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum, yang kedua suplementasi, yang ketiga eksplorasi, yang keempat keahlian. Kemudian tujuan kurikulum pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Yang selanjutnya yaitu materi kurikulum. Kriteria yang dapat membantu pada perencanaan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriterianya yaitu antara lain yang pertama, isi kurikulum harus sesuai dengan dan tepat bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pelajaran yang jelas. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang kelima, isi kurikulum dapat menunjangkan tercapainya tujuan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zumratul Wafiroh. Kali ini kita akan membahas kurikulum yang sedang berlangsung di Indonesia. Kurikulum yang sedang berlangsung di Indonesia yakni kurikulum 2013.
kurikulum 2013 ini memiliki kurang lebih 10 metode. Nah, kita akan membahas 10 metode tersebut. Yang pertama, ada examples non-examples. Yang kedua, ada picture and picture. Yang ketiga, ada numbered heads together. Kemudian yang nomor 4 ada cooperative script. Yang nomor 5 ada kepala bernomor struktur. Yang keenam ada tim siswa kelompok prestasi. Yang ketujuh model tim ahli. Yang kedelapan PBI atau problem based introduction. Yang kesembilan ada artikulasi. Dan yang terakhir ada mind mapping. Nah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Selanjutnya, media yang terdapat dalam kurikulum. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita ketahui dulu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Menurut beberapa ahli, salah satunya Hamalik, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa. Media pembelajaran terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah media yang berupa teks, gambar, maupun ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Contohnya, buku, majalah, modul, mading, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media audio. Media audio adalah media yang berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contohnya, seperti radio, CD, DVD, MP3, game interaktif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ialah media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Yang keempat, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang berbasis multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat tersebut dapat memberi respon dan terjadi hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima adalah e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan di berbagai sekolah. Contohnya e-learning itu seperti website, mobile learning atau m-learning, dan juga blended learning. Yang terakhir ialah media realita. Media realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya, benda tersebut adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagian F, yakni bagian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu penelitian sistematik tentang manfaat, kesesuaian, aktivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan itu sendiri. Atau dengan kata lain, evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau sedang dijalankan. Kemudian, evaluasi kurikulum juga bertujuan untuk mengukur tercapainya tujuan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum itu sendiri, mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum serta mengetahui kompetensi keberhasilannya. Ia juga memonitor dan mengawasi pelaksanaan program, mengidentifikasi masalah yang timbul, menentukan kegunaan kurikulum, keuntungannya, dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut mengenai kurikulum tersebut. Nah, di sini kemudian sejumlah kriteria yang dapat diajukan untuk menilai pedoman strategi belajar mengajar, diantaranya adalah
Yang poin A, apakah strategi pembelajaran dirumuskan sesuai dan dapat mendukung untuk keberhasilan pencapaian kompetensi pendidikan itu yang dimaksud di dalam kurikulum. Kemudian yang B adalah apakah strategi pembelajaran yang diusulkan dapat mendorong aktivitas dan minat siswa untuk belajar. Kemudian poin C, bagaimanakah keterbacaan guru terhadap pedoman pelaksanaan strategi pembelajaran yang disusulkan. Poin D, apakah strategi pembelajaran sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa? Dan yang terakhir, apakah strategi pembelajaran yang dirumuskan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan? Nah, begitu kurang lebihnya. Kemudian sisi kedua dari kurikulum adalah pelaksanaan atau implementasi kurikulum tersebut sebagai program. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman antara lain yakni yang pertama adalah apakah implementasi kurikulum yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Yang kedua, apakah setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, sejauh mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, apakah secara keseluruhan implementasi kurikulum dianggap lebih efektif dan efisien. Nah, kurang lebih seperti itu evaluasi kurikulum, yakni adalah pada dasarnya proses evaluasi kurikulum itu ditunjukkan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program pembelajaran yang mencakup intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang bagaimana telah terrealisasikan dalam pembelajaran yang dikembangkan guru tersebut atau belum. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang cara mengevaluasi kurikulum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum dan terima kasih.